Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batara Aji Sakila Channel, kembali kita berjumpa dalam pembahasan sejarah dan budaya Bone. Kali ini kita akan membahas atau menguraikan tentang Raja Bone ke-5, yaitu Ratan Desuki pertama Pajunge. Kota Ratan Desuki ini dikatakan bahwa memerintah pada tahun 1415 sampai 1543. Dalam sejarah pemerintahnya kita melihat Bone diuji ketangguhannya sebagai kerajaan yang baru muncul, di mana pada masa pemerintahan kota ini kerajaan Luwu, di mana pada waktu merupakan sebuah kerajaan superpower di Sulawesi, menyerang atau mengadakan invasi militer terhadap kerajaan Bone waktu itu, di mana Bone yang waktu itu baru berkembang sempat kelabakan mendengar adanya invasi daripada Dewa Raja atau Raja Dewa dari kerajaan Luwu. Disinilah ketangguhan Bone, kecerdikan seorang raja, dan kemampuan taktik perang Bone diuji. Dikatakan bahwa pendaratan Dewa Raja atau pasukan Dewa Raja mendarat di perairan Celu, sebelah timur daripada ibu kota kerajaan Bone. Para petinggi kerajaan Bone, Raja Bone beserta dewan adatnya, mengambil taktik perang yaitu Cipi waktu itu. Gelar perang Bone waktu itu adalah Cipi, Kalajengking kalau bahasa Indonesia. Jadi waktu itu dua jipit ini berada di Tanjung Patiro 1, Tanjung Palete 1, sementara di ekornya ini berada di Sungai Walenai. Jadi begitu Laskar Luwu masuk di perairan Teluk Bone, dikuncilah daripada dua ujung tanduk tadi ini, Tanjung Palete dan Tanjung Patiro. Sementara inti pasukan Bone berada di Lalabata, ekor pasukan Bone berada di sepanjang jalur Walenai. Di samping taktik ini tadi, Sipi, Bone juga mempelajari psikologi, mendengar psikolog bahwa Dewa Raja waktu itu, Pajung Luwu, Dewa Raja memiliki kegemaran yang mungkin berlebihan terhadap wanita. Akhirnya dibentuklah Sri Kandi waktu itu pasukan yang bernama Laskar Eja-Eja untuk memancing psikolog tadi seorang raja. Di samping juga itu, taktik perang Bone itu bukan ingin memperlihatkan kekuatan Bone, justru taktik perang Bone waktu itu memperlihatkan kepada musuh bahwa Bone adalah kerajaan kecil yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Sehingga begitu Dewa Raja mendarat di Celu waktu itu, tidak ada pergerakan laskar dari kerajaan Bone. Yang nampak cuma prajurit wanita, Laskar Eja-Eja. Sehingga mungkin kelengahan terjadi di pihak kerajaan Luwu, menganggap Bone bukan sebuah kerajaan yang mesti kita maksimal mengadakan gempuran militer, sehingga mungkin dengan kekuatan yang tidak penuh, hanya mendaratlah pasukan Dewa Raja ke perairan Celu waktu itu. Yang melihat kondisi di lapangan, ternyata yang ada cuma laskar perempuan. Hanya mendaratlah itu tadi dengan kekuatan yang tidak penuh. Nah, begitu melihat pergerakan pasukan Bone tidak begitu besar, akhirnya pasukan Luwu yang dipimpin oleh Dewa Raja waktu itu mungkin tidak menurunkan laskar secara maksimal untuk menghadapi tadi ini Laskar Eja-Ejanya Bone. Mendaratlah pasukan Luwu menghadapi Laskar Eja-Ejanya Bone yang begitu mungkin tidak terlalu besar. Akhirnya seperti dikatakan dari posisi sipit orang, merapatlah dua kekuatan sayap kanan sayap kiri Bone yang berada di Tanjung Palete dan Tanjung Patiro. Akhirnya posisi kerajaan Luwu, pasukan Luwu itu terkunci di Celu. Sebagian laskar ingin menuju ke utara di Walenai, terkunci di backup oleh laskar yang tersisa di ekor sipit orang tadi ini. Akhirnya Dewa Raja menyerah waktu itu.
Panglima Prambors waktu itu mengambil keputusan untuk memancung daripada Datuk Luwak itu pagi ini. Ada nata kedapina arumpone. Tibalah Raja Bone waktu itu mencegat dengan mengatakan bahwa rias semangat darah si tetik na Datuk natar soro Datuk rewuk di tanah Luwuk nang rokajungnya di Bone. Tidak dibenarkan untuk meneteskan setetes darah seorang raja. Silahkan yang mulia Datuk Luwuk kembali ke tanah Luwuk, payung kebesaran Luwuk biarlah tetap di tanah Bone. Nah, setelah perang selesai, Arumpone Tandesuki bertemu dengan Datuk Luwuk waktu itu untuk mengadakan perundingan. Arumpone mengembalikan payung merah payung kebesaran Kerajaan Luwuk kepada Datuk Luwuk. Namun ditolak oleh Datuk Luwuk. Seraya berkata bahwa payung merah itu merupakan kepastian yang mutlak untuk Bone. Andai kata Dewata Sewa menginginkan payung Luwuk itu langgeng berada di tanah Luwuk, maka kejadian hari ini tidak akan terjadi. Dan taruhlah, simpanlah payung Luwuk itu sebagai tanda persaudaraan, kenangan antara Bone dan Luwuk. Hanya sejak itu Tandesuki bergelar pertama payungi. Kembalilah Raja Bone dipayungi. Yang sebelumnya setelah menurunnya Rima Tajang membawa payungnya Malajang bersama payungnya, sejak itu Raja Bone tidak mapayung lagi. Raja Bone kedua, ketiga, keempat semuanya tidak dipayungi. Nantilah Raja Bone Tandesuki ini kembali bergerak pertama payungnya setelah tadi memakai payung kebesaran Luwuk, itu payung merah. Dan diadakanlah perjanjian antara dua kerajaan ini, yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Luwuk. Perjanjian ini lebih dikenal dengan Perjanjian Polo Malele di Unyi, yaitu perjanjian yang dilaksanakan di daerah Unyi di bagian Bone Utara. Di situ dikatakan secara singkat bahwa Ciweni to Bone di Luwuk, to Luwuk toni. Ciweni to Luwuk di Bone, to Bone toni. Semalam orang Bone di Luwuk sudah jadi orang Luwuk. Semalam orang Luwuk di Bone sudah menjadi orang Bone. Tesicerneyang ulaw metasa, tesitirwaja, malilu si pekainge, mali si parape. Inilah tadi beberapa poin-poin perjanjian antara Bone dan Luwuk yang terekam dalam perjanjian Polo Malele di Unyi. Nah, perjanjian itu mendarah daging di kedua belah pihak kerajaan ini, di mana tadi dikatakan beberapa poin diantaranya tesicerneyang ulaw metasa, tidak saling mendengki, saling menginginkan pemimpin di antara kedua belah pihak. Tesitir wajah, tidak saling mencari keburukan-keburukan. Malilu si pakai, nggak saling mengingatkan. Mali si parape, saling menopang, saling menolong. Ciweni ke Bone di Luwuk, nah ke Bone ke Luwuk tuanya sana. Ciweni ke Luwuk di Bone, ke Bone tuanya sana. Akhirnya saat ini kita merasa Bugis Bone ke sana merasa daerahnya, merasa orang Luwuk. Begitupun sebaliknya, Luwuk kalau ke Bone tidak pernah dianggap orang Luwuk, dia adalah orang Bone. Nah, inilah sebenarnya perjanjian ini yang mesti hingga hari ini generasi kita mengingat, mengulang terus mengulang bahwa antara Luwuk dan Bone tidak boleh terpisah, karena kita telah diikat oleh perjanjian ini, di mana di akhir perjanjian ini dikatakan bahwa ini geseri taro adawe, barang siapa yang mengingkari perjanjian ini, ia merepak wana pada italora dan pasar di batu. Siapa yang mengingkari perjanjian ini, dia akan mengalami kehancuran negeri seperti hanya batu yang dihempaskan, seperti hanya telur yang dihempaskan ke batu. Jadi melalui ini mari kita menyadari Luwuk Bone bahwa kita ada satu. Jadi di Jasira ini secara nasab kita tidak ada orang lain. Budaya dan sejarah telah menyatukan kita, mulai politik, perkawinan, dan lain-lain. Akhirnya kita menjadi satu kesatuan, yaitu keluarga Sempugi.
juga dikatakan bahwa pada masa pemerintahan Puerto Latang Suki ini revolusi Arum mampu menyerang Bone. Akhirnya pasukan Bone menyerang balik hingga ke kerajaan Mampu waktu itu. Akhirnya revolusi Arum mampu menyatakan kalah dalam perang dan memberikan persembahan yang begitu banyak kepada Arumpone. Namun persembahan tersebut ditolak oleh Arumpone dan mengatakan bahwa persembahan ini akan kukembalikan kepadamu dan tetap aku akan menundukkan engkau di kerajaanmu sebagai Raja Mampu waktu itu, namun statusmu sebagai pemilik kerajaan Bone. Jadi sejak itu kerajaan Mampu berintegrasi kepada kerajaan Bone dengan status Raja Lili kerajaan Bone. Dikatakan bahwa dalam pemerintahan kota inilah Bone juga mengalami perkembangan yang luar biasa dari bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Jalur Walenai makin luas karena hubungan Bone dengan Luwu yang tadinya sempat kurang bagus. Dengan adanya perjanjian tadi Polol Malelema di Unyi, akhirnya jalur Walenai bebas, dinyatakan jalur bebas. Teluk Bone dinyatakan jalur bebas yang tanpa hambatan. Artinya pedagang-pedagang yang tadinya berinteraksi dengan kerajaan Luwu mampir juga di Bandar Palime, Bandar Bajoe waktu itu, Bandar Celu. Dikatakan bahwa pedagang-pedagang dari Jawa, Gresik, Tuban, Banten, bekas kerajaan Majapahit yang dalam sejarah awalnya hubungan dengan kerajaan Luwu sangat kuat, akhirnya banyak yang mampir di kerajaan Bone untuk berdagang dan memulai kontak dagang dengan kerajaan Bone. Keamanan terjaga karena itu tadi kondisi dalam negeri stabil, kondisi luar negeri juga stabil. Efek yang lain yang timbul daripada perjanjian Polol Malelema tadi, nama Bone muncul dalam percaturan perdagangan internasional dan percaturan politik dunia waktu itu. Akhirnya ada beberapa kerajaan Nusantara yang menjalin hubungan kontak dagang dan politik dengan kerajaan Bone. Sebutkan bahwa Patani, Johor, Melaka, Siam, dan mungkin ada negara semenjung Arab juga kontak waktu itu. Namun bekas-bekas atau literatur yang tersisa sangat-sangat minim. Jadi inilah pencapaian-pencapaian dari Puerto Latang Suki Mapajunge sebagai Arumpone kelima dalam kerajaan Bone. Puerto Latang Suki Mapajunge memerintah selama 20 tahun. Di akhir masa pemerintahannya beliau jatuh sakit dan mengumpulkan para petinggi kerajaan Bone beserta rakyat Bone waktu itu. Beliau mengatakan bahwa saat ini aku dalam keadaan sakit. Jika suatu hari kelak saya meninggal, maka aku titip putraku Lauli Obote sekiranya bisa dipilih untuk menggantikan saya. Nah, selepas Puerta menyampaikan amanat ini, Puerta menghembuskan nafas terakhirnya. Dalam aturan kenegaraan kerajaan bahwa raja tidak dikebumikan sebelum ditabalkan pengganti sang raja. Akhirnya adat itu melalui amanah Puerta tadi memilih dan memutuskan Lauli Obote sebagai pengganti daripada Puerto Latang Suki Mapajunge sebagai mangkau matolah daripada ayahandanya ini Latang Suki pertama Mapajunge. Nah, itulah garis besar sekilas tentang perjalanan sejarah Puerto Latang Suki pertama Mapajunge. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmah di balik sejarah ini, di mana perjanjian Polol Malelema Unyi yang mempersaudarakan Bone dengan Luwu waktu itu bukan hanya dianggap bersaudara, namun disatukan dalam sebuah perjanjian bahwa si Woni to Bone di Luwu, to Luwu to nya sana. Si Woni to Luwu di Bone, to Bone to nya sana.
Di situ diartikan bahwa sudah tidak ada lagi sekat antara Bone dan Luwu. Olehnya itu mari kita ambil hikmah hingga hari ini bahwa Luwu dan Bone adalah saudara. Jika ada konflik terjadi, mari kita kembali membuka sejarah bahwa kita adalah satu, dan barang siapa yang mengingkari, leluhur kita telah sepakat kehancuran akan melanda kita yang mengingkari. Terus hikmah kedua, ternyata kestabilan negara, keamanan negara itu bisa mengangkat perekonomian negara. Dengan kondisi negara yang stabil dalam masa pemerintahan Pak Tani Sukti ini, kemampuan jalur perdagangan Bone luar biasa, menghasilkan income dari berbagai pedagang yang ada di Nusantara. Bone menjadi pelabuhan bebas waktu itu, di mana jalur-jalur internasional, pedagang-pedagang internasional mampir berdagang di Bone, bukan hanya sebagai transit tapi juga menjadi tujuan daripada jalur perdagangan. Jadi itulah kondisi negara yang kondusif bisa mengangkat income daripada negara itu. Mungkin sepertilah hikmah yang kita bisa petik daripada 20 tahun perjalanan pemerintahan dari kota Tani Sukti Mapudin. Sahabat Batara Jasa Kila Channel, mohon doa dan dukungan tak dengan cara like, subscribe, dan perbanyak share. Ade